Yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan untuk non pribumi dan pendidikan untuk orang-orang pribumi. Karena tak hanya ditujukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah, terampil untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Sampurasun, assalamualaikum. Semoga kisanak dan kisanak Anda dan Andi semua dalam keadaan sehat. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbedaan pendidikan pada era kolonial untuk masyarakat pribumi dibandingkan dengan masyarakat non pribumi, khususnya masyarakat Eropa. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan strata yang berkembang pada masyarakat ketika itu. Strata pertama diduduki oleh masyarakat Eropa, strata kedua diduduki oleh masyarakat Indo-Eropa, strata ketiga diduduki oleh masyarakat pendatang dari Cina, Arab, dan juga India, sedangkan strata keempat adalah strata pribumi. Strata pribumi sendiri pun masih dibagi berdasarkan keturunannya, berdasarkan pekerjaannya, dan berdasarkan pendidikannya. Pada masa itu, golongan pribumi yang berhak mendapatkan pendidikan adalah golongan aristokrat, yaitu terdiri dari kaum raja, kaum sultan, dan turunannya, serta pejabat kerajaan dan juga pejabat pemerintah kolonial. Dari sekian banyak masyarakat aristokrat di Nusantara saat itu, hanya beberapa saja yang mau dan mampu untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi seperti Stovia, Mosvia, TH, dan sekolah hukum, atau mungkin juga melanjutkan ke Leiden University seperti misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Syahrir, Maria Ulfa, Dr. Hussein Jayadiningrat, dan Purbacaraka. Khusus dua nama terakhir ini adalah memiliki kekhususan berkaitan dengan bangsa Indonesia. Hussein Jayadiningrat merupakan doktor pertama Bumi Putra, lulusan Leiden University yang mendapat bimbingan khusus dan perhatian khusus dari Snokukroin. Terlepas semua kontroversi soal Snokukroin, yang jelas, Hussein Jayadiningrat merupakan salah satu tokoh yang menjadi peletak dasar pendidikan di Nusantara. Profesor Hussein Jayadiningrat ini merupakan satu dari 3 tokoh yang menulis artikel di sebuah jurnal terkenal di Belanda. Begitu pula dengan Purbacaraka. Purbacaraka merupakan doktor dari Leiden University, ahli dalam sejarah dan sastra Jawa. Untuk Purbacaraka ini sendiri, dia memiliki talenta khusus. Purbacaraka tidak pernah secara resmi lulus dari sekolah HBS, namun dia dapat menjadi mahasiswa di Leiden University, bahkan hingga meraih gelar doktor. Itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampurasun.